Yang pasti kita wajib double cleansing agar kulit kita terjaga higienitasnya dengan baik. Halo ibu-ibu yang cantik, mbak-mbak dan adik-adik yang kece serta mas-mas yang ganteng. Ketemu lagi di Jurnal Dokter Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nih yang bingung gimana sih sebenarnya kita menggunakan urutan daripada krim perawatan. Apakah kita harus menggunakan 10 step skincare ala-ala Korea? Jadi nih kita harus tahu terlebih dahulu sebenarnya tujuan kita menggunakan krim perawatan itu untuk apa. Supaya kulit jadi bersih, terhidrasi cukup, dan terproteksi dengan baik. Lain lagi apabila kita sudah memiliki masalah-masalah pada kulit wajah seperti jerawat, melasma, dan sebagainya, itu pasti ada tambahan kandungan-kandungan dari serum maupun krim yang kita gunakan. Kali ini saya tidak akan membahas mengenai kandungan daripada skincare, justru saya akan membahas bagaimana sih urutan pemakaian daripada skincare itu tahap demi tahapnya. Dan ini semuanya ada aturan cara pakai terbaiknya yang terdapat di dalam Jurnal Development of Skincare Routine Support System oleh Nur Huzaimi dan kawan-kawan. Sekarang ini kita banyak sekali mengenal berbagai macam tipe skincare yang dimulai dari micellar water, cleansing milk atau susu pembersih, toner, facial wash atau sabun pencuci wajah, sunscreen, moisturizer, serum, exfoliating, masker, dan banyak lagi yang lainnya. Ada nih dari kita yang menggunakan skincare dari berbagai macam merek. Yang perlu kita ketahui bagaimana sih cara menggunakannya atau urutan pakainya. Pilihan yang pertama yaitu bisa kita menggunakan susu pembersih terlebih dahulu, selanjutnya facial wash, dan terakhir adalah toner. Ini untuk pembersihan wajah ya. Atau jika kita menggunakan oily cleanser, kita bisa menggunakan oily cleanser terlebih dahulu, facial wash, baru toner. Atau jika kita gunakan micellar water, urutannya adalah micellar water, facial wash, dan kemudian toner. Jadi untuk cleansing milk atau susu pembersih dengan oily cleanser itu hampir sama cara penggunaannya. Jadi awalnya kita letakkan di tangan dulu si susu pembersih atau oily cleanser tersebut, dan kemudian kita massage di seluruh wajah, dan selanjutnya dibersihkan dengan menggunakan kapas. Kebetulan saya di sini hanya ada micellar water karena sehari-harinya saya menggunakan micellar water. Jadi kalau micellar water kita tuangkan terlebih dahulu di kapas, dia cair rata-rata. Kita tuangkan di kapas. Dan kemudian kita usapkan ke seluruh wajah hingga bersih. Jadi biasanya tuh terlihat noda-noda make up ataupun debu-debu yang tertempel di sini hingga bersih. Dan selanjutnya setelah bersih dengan menggunakan micellar water, cleanser oil, ataupun cleansing milk, kita mencuci wajah kita dengan menggunakan facial wash atau sabun cuci muka, yaitu dengan menggunakan air. Dan kemudian kita bisa menggunakan toner. Toner ini berfungsi untuk menyeimbangkan pH. Jadi kita bisa semprotkan di kapas dan selanjutnya diusapkan di seluruh wajah, dan ini tidak perlu berkali-kali karena kita sudah melewati double cleansing yang pertama tadi. Tahapan daripada cleansing ini sangat-sangat penting untuk mempertahankan barrier kulit, menjaga keseimbangannya seperti yang terdapat di dalam jurnal di tahun 2012 oleh Russell dan kawan-kawan. Jadi nih kalau misalnya pagi hari setelah tahapan cleansing, kita bisa mulai dengan essence, serum, moisturizer, sunscreen, banyak banget kan. Nah jadi kita bisa mulai dari yang paling cair dulu, yaitu biasanya kita mulai dari essence. Essence biasanya kita letakkan di telapak tangan, atau yang kalau tipenya disemprot bisa kita semprotkan di tangan beberapa kali. Dan selanjutnya kita tepuk-tepukan di seluruh area wajah. Nah setelah meresap kita bisa menggunakan serum. Nah serum ini konsistensinya lebih kental dibanding essence. Kenapa kita harus menggunakan essence? Essence itu diperuntukkan agar zat-zat yang kita gunakan di krim-krim setelahnya akan meresap lebih baik. Nah tahap selanjutnya kita gunakan serum. Serum ini biasa konsistensinya lebih kental daripada si essence tadi. Nih ya. Ini bisa kita gunakan di seluruh wajah, dioleskan merata saja, biarkan dia meresap terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kita menggunakan moisturizer.
Nah, moisturizer sama, habis moisturizer kita menggunakan sunscreen tetap dari satu tahap ke tahap berikutnya kita menunggu krimnya meresap dulu baru kita lanjut ke tahap berikutnya. Ada lagi nih yang tanya, kalau misalnya kita mau make up sebaiknya gimana gitu. Kita mau make up tapi juga mau menggunakan skincare. Yang biasa saya lakukan setelah menggunakan serum ini, kita menggunakan base make up terlebih dahulu. Selanjutnya kita menggunakan sunscreen, baru kita menggunakan foundation dan lain sebagainya. Nah, itu tadi kalau misalnya mau menggunakan make up, tapi ada kan yang sehari-hari dia cuma menggunakan BB cream aja sebagai sunscreennya. Jadi tahapannya yaitu kita menggunakan si moisturizer terlebih dahulu, lalu kita menggunakan BB cream. Tapi kalau saya nih seringnya yaitu kita menggunakan moisturizer terlebih dahulu, meresap, kemudian saya menggunakan sunscreen yang warna putih, lalu saya gunakan beauty blender yang seperti spong itu dibasahi dan dioleskan BB cream di seluruh wajah. Jadi kulitnya itu kelihatan bagus aja, seakan-akan kita itu nggak pakai BB cream jadi kelihatan glowing aja gitu. Nah, kemudian di siang hari sebaiknya kita ulang lagi tuh dari awal. Tapi kadang-kadang kita kan sudah beraktivitas, jadi untuk ulang dari awal tuh rada ribet. Untuk yang kulitnya normal, jika tidak menggunakan bedak, malah sunscreen sebaiknya diulang cukup ditepuk-tepukan aja di seluruh wajah. Namun, untuk yang kulit berjerawat, sebaiknya ketika wudhu atau ketika siang hari kita cuci muka dengan menggunakan facial wash dan ulangi lagi untuk penggunaan sunscreennya. Untuk di malam hari, sebenarnya step-stepnya hampir sama dengan pagi hari tadi, yaitu adanya cleansing atau pembersihan dengan menggunakan double cleansing, pembelian toner, serum, moisturizer, dan selanjutnya penggunaan krim malam. Tetapi perlu diingat perbedaan antara krim siang dan krim malam. Krim siang biasanya untuk proteksi, sedangkan krim malam fungsinya adalah untuk menutrisi, sehingga zat-zat aktif biasanya terdapat di serum ataupun di krim-krim malam yang kita miliki. Oleh karena itu kita juga harus bijak, sebaiknya tahap pertama apa yang kita oleskan. Jadi mulailah dengan krim yang mild terlebih dahulu, istilahnya yang tidak terlalu mengandung eksfoliasi yang signifikan. Misal nih, sebagai contoh seperti serum ini adalah mengandung peptide. Jadi kita gunakan terlebih dahulu karena ini fungsinya untuk melembabkan, mencerahkan, dan kemudian untuk anti-aging. Kita oleskan terlebih dahulu krim ataupun serum yang tidak mengandung eksfoliasi yang sangat signifikan. Selanjutnya kita bisa menggunakan krim pencerah yang membuat kulit kita tidak terjadi pengelupasan secara berlebihan. Biasanya mengandung kojic acid, arbutin, itu masih aman kita gunakan di step kedua. Dan selanjutnya di step ketiga kita bisa menggunakan krim-krim yang sifatnya eksfoliasi, misalnya yang mengandung AHA, kemudian ini mengandung retinol. Ini bisa kita gunakan agar kulit yang sensitif tetap terjaga dengan baik. Dan yang pasti jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan dokter bagaimana sih sebenarnya urutan pemakaian krim malam yang tepat walaupun tidak menggunakan krim dari dokter tersebut. Misalnya nih dari krim-krim yang kita beli di drugstore, nah itu kan terdapat kandungan daripada krim tersebut sehingga dokter bisa menyarankan tahap pertama sebaiknya pakai apa, tahap kedua pakai apa, dan seterusnya. Kenapa? Karena krim malam ini sangat penting loh, karena proses regenerasi dan pemberian nutrisi terjadi di malam hari. Itulah tips singkat dari saya, yaitu kita harus menggunakan konsistensi yang cair terlebih dahulu, kemudian yang kental, dan selanjutnya yang lebih padat. Dan untuk krim malam sudah pasti ada tips-tipsnya yang saya sebutkan tadi. Yang pasti kita wajib double cleansing agar kulit kita terjaga higienitasnya dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. See you next again in Journal with Dr. Ika.